Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Septrian Sari. Saya adalah tutorial online di Universitas Terbuka pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Baik, di sesi keempat ini mahasiswaku dimanapun berada, kita akan membahas tentang yang namanya pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan itu atau biasa disebut dengan training. Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaannya saat ini lebih efektif dan juga efisien. Nah, fokusnya ini adalah pekerjaan pada saat ini atau biasa disebut current job performance. Kemudian pengembangan atau development itu adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu agar siap menghadapi tugas dan tanggung jawab di masa depan. Nah, fokusnya pada pengembangan ini adalah pada masa depan ya, atau yang future growth. Kemudian tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini apa sih? Itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas kerja, kemudian untuk mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja, kemudian meningkatkan motivasi dan semangat kerja, serta menyiapkan karyawan untuk jabatan atau tanggung jawab yang lebih tinggi, dan juga yang terakhir meningkatkan daya saing organisasi. Nah, metode pelatihan sumber daya manusia itu ada yang namanya on the job training, yaitu di tempat kerja ya, pelatihan di tempat kerja. Contohnya seperti coaching dan juga mentoring, dan juga job rotation atau rotasi pekerjaan, dan juga ada namanya magang atau apprenticeship. Kemudian ada yang namanya off the job training atau di luar pekerjaan dilakukannya ya. Seperti contoh ada seminar atau workshop, ada simulasi atau studi kasus, kemudian ada pelatihan online bisa juga melalui e-learning. Kemudian ada yang namanya role playing atau permainan peran. Ada juga metode pengembangan sumber daya manusia. Nah, metode pengembangan sumber daya manusia ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada namanya coaching atau mentoring, yaitu adalah pembimbingan langsung oleh atasan senior ya. Kemudian yang kedua ada namanya job enrichment atau job enlargement, yaitu memperluas atau memperdalam tanggung jawab pekerjaan. Kemudian ada yang namanya career development program, di mana dilakukan dalam pembinaan karir jangka panjang, waktunya untuk jangka panjang. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya education program, yaitu pelatihan atau pengembangan pendidikan formal lanjutan, misalnya seperti kuliah dan juga sertifikasi profesional. Manfaat pelatihan dan pengembangan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ditujukan bagi karyawan ya, dimana untuk meningkatkan keahlian dan rasa percaya diri oleh karyawan. Kemudian untuk membuka peluang promosi atau karir daripada karyawan tersebut. Kemudian ada juga bagi perusahaan, ada bagi karyawan dan juga ada bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan ini yaitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, kemudian menurunkan tingkat kesalahan atau turnover. Kemudian yang ketiga meningkatkan inovasi dan kualitas layanan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pelatihan dan pengembangan SDM itu adalah investasi jangka panjang yang penting bagi organisasi. Pelatihan meningkatkan kinerja saat ini, sedangkan pengembangan mempersiapkan karyawan untuk masa depannya ya. Keduanya membentuk tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman di masa yang akan datang. Jadi mahasiswa sekalian harus bisa membedakan antara dua kategori, yaitu pelatihan dan juga pengembangan SDM.
Saya rasa cukup sampai sekian. Jangan lupa kerjakan tugas dan juga diskusi-diskusi di setiap sesinya. Ingat, mahasiswa harus semangat dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.